toke. Iya. Toke dicari kok kan bayar toke. Tokenya bukan sembarangan. Waduh. Tokenya itu yang mempunyai panjangnya itu, yang Panjang. tidak rata-rata. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel kita, channel Sakadai Ngobrol. Yuk ngobrol. Nah, gue seneng banget nih. Kenapa nih? Kita akhirnya kedatangan bintang tamu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah dong. Jadi ada yang mau mampir ke channel kita kan? Ada yang mau mampir di sini ya? Iya dong. Gue kalau pengen nangis pengen sujud nih gue. Sujud dong. Iya, janganlah. Sama manusia nggak boleh. Iya. Sujud itu hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. bentar. Iya dong. Kan lu udah pakai peci. Iya, udah jadi kayak ustad ya. Iya. Gue doang yang kena pakai peci nih. Iya. Ya langsung aja ya, kita kenalan sama bintang tamu kita hari ini. Silahkan Bang, kenalin dong. Kenalin Bang. baik. Perkenalkan nama Iya. saya Abang Kobar ya. Kobar. Terima kasih kepada Abah Kumed yang sudah mengundang gitu ya. Luar biasa. Dan juga Bang Kiwong, terima Yo. kasih untuk segala apa ini. Waduh, Sebutannya. minumannya segala apanya. Nah, jadi namanya Bang Kobar. Jadi Bang Kobar di sini sebagai bintang tamu pertama kita, Narasumber ya. narasumber pertama kita ya. Kita hari ini mau membahas tentang hal-hal yang mistis. Wah, Yuk Wah, aja nih Bang Kobar ya. Tolong dong kita pengen dengar di sini cerita-cerita mistis Anda selama Anda hidup. sebenarnya sih ya masalah mistis memang itu gimana? Awalnya dari faktor keturunan ya. Faktor keturunan. Iya. keturunan. Jadi mistis itu turun menurun dari buyut-buyut ya kan, yang mempunyai kepercayaan dalam suatu bidang mistis dan turun kepada orang tua dan diturunkan lagi alhamdulillah kepada saya. Cucu ya. Bagian cucu apa cicit? Saya cucu. Cucunya. Cucunya. Berarti Anda dong bisa melihat orang-orang kasat, maksudnya bukan bisa melihat orang-orang, maksudnya bisa melihat hal-hal yang kasat mata gitu. Alhamdulillah. Anda anak ini ya? Apa namanya? Anak IndiHome. Bisa aja. bukan anak indie home, anak indie Indi. apa dong? Au. Indigo. Iya, ini Bukan IndiHome ya? Ya, bisa dipanggil anak indigo ya teman-temannya, bukan indie home ya. Terus Bang Kobar gimana kelanjutannya? Jadi gini ya, untuk masalah penglihatan sih itu hanya untuk kemampuan khusus gitu kan. Kemampuan khusus. Ada yang dari lahir, ada juga yang mempunyai spiritual. Guru. spiritual. Guru spiritual gitu kan. Yang mempelajari ingin melihat, tapi untuk saya pribadi tidak untuk melihat, tapi bisa merasakan. Waduh, kalau Anda bisa melihat, mas saya pengen berguru kepada Anda. Soalnya kan saya pikir Anda bisa melihat di balik tembok ada cewek-cewek yang mandi gitu. Itu bukan hal Wah. mistis. Itu porno kok. Kirain apa itu? Tapi sebelumnya maaf ini ya, Iya. merokok dulu. Oh. Ya, Abang Kobar santai aja nih. Kita ngobrol santai ya. Gua sebenarnya bukan nggak pengen ngerokok ya. Iya. Kalau bisa gua ngerokok. Tapi berhubung gua nggak bisa ngerokok. Ini teman-teman ya? Saya juga penasaran nih, soalnya banyak kisah-kisah Iya. kisah-kisah dari Bang Kobar ini yang menarik. Pasti. Bahkan patut dikuak gitu. Salah satunya apa tuh? Salah satunya nih, Bung Kobar nih, saya dengar ya, Anda kan doyan usaha-usaha tentang mistis dalam artian gitu, mencari hal-hal goib gitu ya, Bung Kobar ya. Bener nggak, Bung Kobar? Betul sekali. Itu dulu memang saya pernah mencari sesuatu hal yang bisa disebutkan langka ya. Langka. Iya, langka sekali. Mencari bambu petung, mencari apa itu? Toke. Toke. Iya. Toke dicari kok kan bayar toke. Tokenya bukan sembarangan. Waduh. Tokenya itu yang mempunyai panjangnya itu, yang Panjang. tidak rata-rata. Jadi Segede biawak ya. Gua nggak kebayang kalau toke segede 50 cm nempel di tembok coy. Toke. Kabur gua pasti. Ya terus. itu yang lumayan ya, harganya itu sangat menggiurkan. Tapi di sisi lain
itu hanya untuk orang-orang yang Percaya. memang benar-benar rizkinya. Oh, yang bisa dapat itu jadi cuma orang-orang tertentu doang. Orang tertentu doang, Bang. Oh. Emang itu Bung Kobar, kayak hal kayak gitu ya. Itu apa tempatnya itu biasanya di rumah apa di mana-mana sih? Maksudnya di tempatnya kayak gimana gitu? Karena ini menyangkut hal mistis, Ah. terus terang gitu kan. Hmm. Toke yang berukuran sampai 50 cm biasanya ditemukan di hutan, Di hutan. yaitu di batang batang-batang yang gede lah ya, Pohon-pohon gede ya, pohon tua gitu ya. yang disebut tiara lah kalau bahasa Sundanya mah ya. Tiara, apa itu tiara? Tiara itu batang-batang yang gede. Oh, ukurannya. Hmm. Ya terus ini Bung Kobar. Emang dulu saya sempat tergiur gitu Tergiur ya? Bisnis kayak gitu? Bisnis kayak gitu. Juga saya mencari bambu petuk sampai saya ke ujung kulon. Waduh, ngapain? Nemu nggak? Nggak. Alhamdulillah belum rezekinya. Belum rezekinya. Nah, kita banyak jaringan. Oh, banyak jaringan, Iya. banyak menambah pertemanan gitu ya. Ah. Soalnya banyak juga yang berburu gitu. Iya, Oh, bambu petuk itu banyak juga yang berbulu. banyak sekali, Bang. Karena pada waktu itu gitu ya, Iya. saya mempunyai teman dari Karawang, dari Bandung. Itu datang ke rumah. Datang ke rumah itu. Ah, Ngapain itu? Ngutang. Kira gue lagi utang. Kirain gitu. bisa jadi. Oh, nanyain bambu petuk tuh ya. Iya. Terus saya mendatangi ke salah satu tempat yaitu di Ujung Kulon. Di Ujung Kulon. Nah, dan alhamdulillah tidak dapat. Nggak dapat. Tapi bersyukur kan, nambah Bersyukur, jaringan, bersyukur. kita punya teman banyak kan, nambah pertemanan, nambah persaudaraan gitu kan. Itu dari sisi positifnya Bung Kiwong. Ya, negatifnya. Negatifnya ini. Karena begini ya, Bung Kiwong, Iya, lanjut. semakin kita mencari hal seperti itu karena nilai rupiah yang tidak biasa. Oh, Iya, nilai rupiahnya wow, itu ya. fantastis gitu ya. Sampai MM lah, neon gitu ya. Sampai meong, sampai ke meong-meong nih rupiahnya. Iya. Sampai ada yang harganya 15 meter. Miliar. Iya. Miliar. Kok harganya 15 meter sih? Miliar. Aduh, 15 miliar ada Bung Kiwong. Apa gitu ya udah terus. Dan dampak negatifnya itu kita terlalu tergiur gitu sama hal-hal mistis seperti itu. Memang bisa disebutkan dengan uka-uka hal yang tidak jelas gitu. Dan saya juga pernah sama salah satu kerabat saya gitu kan mencari. Mencari siapa? nih? Adalah Adalah. Rahasia ya. Rahasia. Oh. Saya mah apa pribadi saya kurang tertarik gitu sama kayak gitu. Masa orang saya baru kenal dia. Kira gue lu orangnya. Bukan. Ada ya. Bapak kan tadi dari sisi positifnya ya banyak jaringan, banyak apa. Dari negatifnya gitu kita terlalu mencari hal yang kayak Iya, gitu. jadi terobsesi. Terobsesi gitu. Jadi Ya. nggak baik ya buat itu. Ya itu tadi buat apa namanya pengalaman bisnis yang Hal yang Banyak paling hal. berharga satu yaitu pengalaman. pengalaman ya. Pengalaman ya teman-temannya, pengalaman Gua ya. pernah dengar kata-kata mutiara ya. Apa dong? Guru terbaik itu adalah pengalaman. Itu kan dari Bang Said gitu kan. Bang Kobar. Ya, lupa nggak nyebutnya Bang Kobar. Iya. Siap. Nah itu kan pengalaman bisnisnya tadi kan. Nah gua pengen tahu nih pengalaman bisnis lu nih. Coba Bisnis tahu, saya. coba ke dia kan. Itu mah kayak gini, gitu kan. Karena lu kurang apa gitu kan. Ini Bang Kobar nih ya. Saya itu kan tipikal orang mopodan. Mopodan. Iya, Penakut. mopodan. Iya, penakut. Mopodan itu penakut ya. Ada cerita lucu ini Bang Kobar ya. Kan saya bukan nggak percaya hal mistis ya, saya juga percaya. Tapi kalau saya apa namanya tipikal orang penakut gitu, kalau saya Bung Kiwong percaya terlalu banget gitu, nanti saya Parno gitu. Makanya saya pura-pura nggak takut aja, walaupun kadang mau kencing gitu, buru-buru gitu lari ya ke kamar mandi ya. Lu kamar mandi lari. Terus ini Bung Kobar nih, kayak gini nih, kan saya saking parnonya ke hal-hal yang kayak gitu ya. Dulu saya pernah di rumah gitu ya. Iya. Kita kan lagi ngobrol contoh bertiga sama teman saya gitu ya. Ada yang ngetok pintu, Bung Kobar. Tok, tok, tok. Bunyi di atas. Enggak serius Bung Kobar. Ada yang apa gitu ngetok pintu. Ngetokin gitu. Iya ngetok pintu ya. Kan kita
pada paruh kita ke kamar gitu, kamar kita kan kalau seharusnya kan kalau cowok itu kan kalau ada yang kayak gitu kan kita samperin takut apa takut itu di kamar itu mau nangis istighfar apa gitu pas lama-lama Bung Kobar itu kakak saya ngetok pintu gitu maksudnya itu maksudnya itu Bung Kobar untuk menghilangkan rasa parno itu gitu rasa ketakutan kayak gitu gimana gitu. Pertama emang susah. Takut itu ada di dalam jiwa. Jiwa lupa. Ketika kita misalkan hanya terus-terusan takut, itu nggak bakalan bisa dirubah. Kecuali diri kita yang mau berubah. Jadi gue nggak boleh takut gitu Bung Kobar. Nggak boleh takut, berani. Waduh. Terus ini kalau anda kadang kalau pulang main kan karena saya suka lihat anda lari-lari gitu kalau pulang main itu ngapain ya? saya pengen tahu ya. Trik saya kadang saya suka lihat terus lari. Kata saya itu orang ketakutan atau apa gitu lah. Dia lagi ngejar ini coy. Lagi ngejar sesuatu. Mungkin itu trik lah, salah lihat mungkin. Salah lihat ya, aduh saya. Apa yang menyerupai saya gitu ya? Mungkin bisa jadi, soalnya kan kita nggak tahu mungkin anda lagi di mana gitu. Nih terus ya, itu dari gue ya, gue kan Bung Iwang saking parahnya takut padahal hal sepele orang ngetuk pintu kirain gue juri gitu ya, gue lari gitu itu hal ya menurut gue seharusnya nah saking parahnya sampai hal kecil bisa dibikin besar nih. Kalau lu nih Bung Kobar ya saya juga pengen dengar nih. Kalau lu gimana nih? Jadi gua perjelas ya cerita dari Bung Med ini. Itu sebenarnya cerita dia, Bang. Jadi waktu itu kita bertiga lagi main PS. Kita malam Minggu bukan malam Jumat ya. Gua lagi main PS bertiga, dia di kamar lagi teleponan sama ceweknya. Biasa dulu belum ada video callan ya. Waktu gua masih kelas SMA lah ya. SMA udah gede ya. Udah polot. Iya, udah polot. Udah berbulu padahal. Tapi karena jiwa kita mungkin tadi kan masih penakut. Iya, penakut. Jadi sekitar jam 12 tengah malam lah. Ada yang ngetok pintu di depan, tok. Nggak manggil sama sekali. Gue biasa aja kan, gue nggak takut. Gue nggak takut sama dosen, gue masih main PS, masih gini, masih ngedengerin. Tiba-tiba kan kita main deket jendela tuh, di tengah tuh, di ruang tengah. Dia ngetoknya di jendela. Di jendela pas gue main ya. Pas gue main, ngetok pindah di jendela. Tok. Otomatis gue lari kan. Iya. Gue ke kamar dia, lari, pintu kekunci sama diserosan, dobrak. Saking takut. Padahal pintu nggak dikunci. Padahal pintu nggak dikunci. Karena nggak bisa dibuka nih pintu, langsung dobrak sama diserosan. Dia ke kamar langsung. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muji Allahu Akbar. Dia kenapa? Muji Allahu Akbar. Itu masalah Bung Kobar ya. Itu cerita dia, Bang. Itu cerita dia. Iya, Bung Kobar ya. Itu kan orang dua itu badannya pada gede Bung Kobar ya. Pada gede. Masa orang gede takut sama hal kayak gitu? Emang bisa terjadi gitu Bung Kobar? Bisa. Itu lu juga ngalamin aja lu. Kita jangan dulu untuk bersuujon dulu. Oh, jangan suujon dulu ya. Karena pipit nahan itu yang namanya jin gitu kan, makhluk halus gitu. Itu memang membuat fitnah bisanya. Waduh. Padahal itu bisa cicak. Iya. Tapi itu aslinya ternyata makhluk itu sih itu. Hal sarana mistis itu ketika kita berpikiran lain terhadap dia, kita tidak akan menemukannya. Tapi kalau kita misalkan terus memikirkan itu pasti setan itu pasti ada. Kalau kita mikir dalam otak kita ada setan ada ya? Pasti ada. Berarti kita mikirnya nggak ada gitu. Nggak ada depan mata. Gimana kalau kayak gitu kan? Biasanya yang kayak gitu di tempat-tempat gelap ya, Bung Kobar ya. Apa kita kadang tempat gelap suka salah lihat atau gimana gitu? Memang kejadian-kejadian seperti itu biasanya di tempat gelap. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kita itu mempunyai suatu spiritual gitu kan. Indra ketujuh ya. Indra keenam, indra kedelapan gitu ya. Bisa jadi lah. Dan juga mempunyai keyakinan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu semua kejadian-kejadian itu bisa terlihat nyata. Meskipun di tempat terang. Meskipun di tempat terang. Nggak mesti tempat gelap berarti ya. Ya mesti di tempat gelap.
kadang ada ketika misalkan kita di tempat terang seperti ini gitu kan, tidak menutup kemungkinan. Waduh, sebelah mana nih? Sebelah mana nih? Gue takut nih, sebelah mana nih? Ini Apa ini? kelangkang. Nih, gue mau bagi pengalaman mistis ya. Iya, gimana? Ini real story bang ya, gue cerita aja nih. Jadi waktu itu kan gue sebenarnya pindah ke Manes ini kan waktu dulu tinggal di Tangerang kan. Waktu sampai kelas 2 SD lah gue di Tangerang, kelas 3 SD gue pindah ke sini bikin rumah di daerah Menes di Kadutangga ya. Nah pas rumah jadi gue tuh tinggal cuma berdua bang sama ibu gue ya. Itu gue belum punya adik, gue sama ibu gue. Bapak gue masih kerja di Tangerang, masih ngerantau kan ya. Itu yang gue aneh, ada bontot rokok di kamar mandi gue tiap pagi. Padahal di rumah gue nggak ada yang rokok sama sekali. Itu di kamar mandi ya, di dalam ruangan, bukan di belakang ruangan. Nah, dari pengalaman situ gue jadinya takut, gue nggak pernah mandi di rumah sendiri. Gue mandi selalu di rumah nenek gue. Nah, kejadian kayak gitu tuh, itu maksudnya apa sih? Ya. Apa ada yang Bang Kobar apa tahu gitu? Oh dulu pernah nih ada kayak gini juga. Karena mungkin rumah baru, jadi apa namanya penduduk di situ pengen kenalan apa gimana? Ini masalah saya nih Bang Kobar nih. Emang ada setan yang ngerokok gitu? Nah itu dia. Iya. Gua kalau kayak gitu ingetnya film ini coy. Apa nih? Film Susana coy. Susana. Gua yang ngerokok itu coy. Ngeri banget itu dulu. Kejadian dulu. Dulu itu jasad mereka seperti kita. Duduk sambil ngerokok, sambil nikmati kopi. Jasad arwah itu. Jasad dulunya. Tidak menutup kemungkinan ketika mereka sudah tiada, tapi ada gitu ya. Mungkin sukmanya yang belum diambil, ya bisa juga menikmati rokok. Oh, kayak gitu ya, iya. Ya itu gua dari situ gua takut banget dulu ya. Takut banget gua soalnya gitu ya. Aneh, enggak ada bokap lu, enggak ada bapak lu gitu. Tiba-tiba ada botol rokok di kamar mandi. Lu kali. Gua masih kecil coy. Pas 3 SD coy. Belum ngerti gitu ya. Belum ngerti ngerokok. Jadi kayak gitu tuh ada kali ya. Ada. Iya. Makanya gue dari situ gue takut banget gue buat mandi di kamar mandi gue sendiri ya. Waktu masih kecil, tapi sekarang udah berani sih. Berani. Sambil? Enggak. Sambil ngapa-ngapain. Pesannya gitu ya. Untuk makhluk-makhluk seperti itu kita tidak perlu ditakuti. Iya, gue tetap yakin kayak gitu. Kita nggak perlu takut. Tidak perlu takut. Kita hadapin. Bukan hadapin untuk tinju. Bukan. Buat lari. Buat lari ya. Hadapin buat lari. Kita hadapin buat lari. Tapi kita hadapin. Kita memberanikan diri. Karena ada yang lebih sempurna. Iya, benar. Yang selalu memantau diri kita. Iya. Kita hidup bisa seperti ini karena apa? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala yang selalu memantau dari gerak kita. Makanya kita berani terus. Ya, kita tadi udah bahas ya tentang hal yang pernah kita alami. Tadi udah cerita, Bang Bapak juga udah cerita, gua juga udah cerita. Ini kita ke yang selanjutnya nih. Gimana sih? Apa ada cara-cara gitu buat menangkal hal-hal yang mistis kayak gitu, Bang? Cara menangkal hal-hal mistis. Iya. Yaitu dengan cara kita beribadah. Mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kita yang tadinya kotor supaya kita bisa lebih bersih gitu kan. Kita itu harus rajin-rajin ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat, bersedekah, gitu kan. Iya, itu supaya hal-hal negatif itu menjauh dari kita. Karena melihat pun mereka itu sangat panas. Karena kita bercahaya ya. Karena kita bercahaya. Jadi seperti itu, Abah. Tapi kadang Bung Kobar nih, Bung Kiwong ya, saya aneh gitu ya. Anehnya kayak gini nih. Kalau saya mau bertujuan baik gitu Bung Kiwong, tujuan baik gitu yang baik ke suatu tempat atau kemana, itu rasa takut itu sampai kadang gue mau sholat subuh nih, contoh Bung Kobar ya, itu takut. Gua takut itu, malas siang hari. Iya, takut banget itu Bung Kobar ya. Padahal kita mau tujuannya baik gitu ya. Giliran kita mau ngelakuin hal-hal buruk gitu ya, entah kita mau kemana, mau main apa kemana gitu, tapi kayak ada yang mendorong gitu, rasa takutnya nggak ada gitu Bung Kobar gitu. Anehnya kayak gitu, kayak setan itu maju gitu, mendorong kita. Karena itu salah satu godaan gitu ya dari makhluk-makhluk seperti itu, memang menginginkan bahwa sejatinya diri kita itu masuk ke golongan dia. Tuh,
Wah, Benar. astagfirullahaladzim. Berarti gue apa? Tapi tidak ada yang munafik gitu ya. Itu ya munafik ya. Tidak Kenapa ada ya? yang munafik. Makanya gitu bawaannya. Kalau ke hal buruk, lancar. Wajar kali ya Bung Kobar ya kalau ada hal-hal takut kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Iya. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang nggak diinginkan kayak gitu gitu? Maksudnya dalam artian Bang Kobar fisiknya itu terancam gitu, maksudnya gitu. Pernah nggak sih? Gara-gara hal Pernah mistis. sekali. Pernah. Sering bahkan. Oh sering. Karena saya juga kebetulan membuat sebuah konten Oh, gitu. konten. Nah, Oh, apa itu kayak gimana tuh kontennya? kontennya sama ke sana hal mistis. Oh, kayak Boleh gitu. dong punya channel YouTube kan? Channel ya. Apa dong channelnya? Kobar Sambar. Iya, teman-teman ya, ingat ya, itu channel YouTube Bang Kobar Sambar. Itu banyak hal-hal mistis yang menarik. Kalau Ya. teman-teman pengen lihat, langsung aja mampir ya ke channel Bang Kobar Sambar. Buat yang suka hal-hal mistis yang serem-serem bisa mampir ke channelnya Bang Kobar. Tapi apa nama channelnya Bang? Kobar Sambar. Kobar Sambal. Kirain saya kobra nyimbur. Kobar Sambar itu ada keterusannya. Waduh, udah sebenarnya dari awal. Enggak, itu Oh, ada. mempunyai sebuah arti gitu kan. Apa tuh Sambar tuh? Sang pengembara. Woi. Dari keren, Tadi tuh bagi orang-orang kayak di desa kita ini kan. Tapi gua mau kasih satu perbedaan ya antara bukannya gua ini ya, antara pas gua ngerantau di Tangerang tuh, gua jam 1 malam, gua berani dari itu ke Cikupa. Di sini di Tangerang gua jam 8 di Menes. Gua jam 8 pulang ke rumah dari rumah lu nih, dari Sodong nih Ke Menes. ke Menes ke rumah gua di Turut Tangga. Buset, hawanya beda. Takut gitu ya. Takut. Apa Bang Kobar? Setan di kampung sama setan di kota beda gitu. Nah, itu yang Lebih banyak setan di kampung gitu. Itu. Jadi kalau di Tangerang gua jam 1 malam gua berani ke Cikupa pernah. Sering malah kalau misalnya itu. Tapi kalau di Lain sini kali kita itu selalu membaca-bacalah. ya Sebisa-bisa itu. kita. Nah, Baca-baca ayat Iya. kursi ayat gitu. kursi, Ayat kursi. ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu luar biasa Luar biasa. manfaatnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Juga Al-Ikhlas. Hmm. Itu jangan menyepelekan sebuah ayat Allah. Hmm. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita terlalu teringat gitu kan untuk membaca doa, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Iya, SWT. dijauhkan dari hal-hal yang Dijauhkan tidak dari diinginkan. hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mungkin itu aja obrolan kita buat kali Sesi ini, ini ya. buat sesi ini ya. Ada pesan, Bang? Gue pesan makasih buat Bang Kobar ya udah Oh iya. udah Sama-sama, mampir sama-sama. ke channel Ke kita, channel kita, ada ya. yang ngobrol, saya bersyukur banget gitu ya bagi gue Iya. kan ada yang Ada yang mampir ke kita mampir. terus Bang Kobar juga udah banyak menyampaikan pesan-pesan yang Iya, berbagi. positif gitu ya, berbagi pengalaman tentang mistis, tentang hal-hal positif dari hal mistis kayak gitu kayak gimana gitu. Dan terima kasih juga yang sudah mengundang saya dari benar-benar saya juga udah sama waktu. Udah kan? Ya, yang tahu udah kan nggak menonton nih? Pasti tahu. Kejar-kejaran. Kejaran. Iya. Karena belum move on gitu ya dari bahasa Sunda. Karena itu kelahiran kita ya. Iya benar. Dari daerah Banten gitu kan. Iya. Udah berarti nih ya. 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 Makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan Tetap dulu semua. subrek ya. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Channel dia jangan lupa subrek. Lupa subscribe tuh. Subscribe, Iya. like, komen dan terima kasih kepada Iya. Abah Kumet dan Abah Abah Kiwong. Sama-sama. Sama-sama Bang Kobar. Ya, sekian dari kita. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.